Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu di perkuliahan Ekonomi Teknik. Ini adalah perkuliahan pertama kita ya di semester ganjil 2020-2021. Kebetulan saya mengajar di kelas C ya. Sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan online, bahwasanya setiap materi atau setiap pertemuan itu akan diberikan video terkait dengan penjelasan topik yang sudah dijelaskan sesuai dengan rencana perkuliahan. Baik, untuk pertemuan pertama ini saya dulu akan menjelaskan terkait konsep ekonomi teknik ya. Ekonomi teknik. Yang pertama ya, sebelum kita mulai ke ekonomi teknik, saya akan jelaskan atau paparkan dulu definisi dari teknik industri. Nah, tujuannya adalah supaya terlihat keterkaitan antara mata kuliah yang kita pelajari hari ini, ekonomi teknik, dengan program teknik industri ya, dengan jurusan teknik industri sebagai program studi yang Anda ambil. Ya, apa sih keterkaitan antara ekonomi teknik dengan teknik industri? Pertama kita lihat dari definisi teknik industri dulu ya. Teknik industri itu didefinisikan ya, ini saya ambil dari Institut Teknik Industri ya. Industrial engineering is concerned with the design, improvement, and installation of integrated system of people, material, information, equipment, and energy. It draws upon specialized knowledge and skill in the mathematics, physics, and social science together ya. Di semua knowledge and skill secara bersama-sama ya. Matematik, fisika, dan social science. Ini mungkin yang membedakan teknik industri dengan teknik yang lain. Jadi ada social science together ya. Jadi kolaborasi bersama. With the principle and method of engineering analysis and design to specify, predict, and evaluate the result to be obtained from such system. Nah, jadi kalau kita artikan ya, teknik industri ya, concern dengan design, improvement. Nah, improvement di sini saya bold kan ya, improvement ya, peningkatan ya, and installation of integrated system of people, material, information ya. Di sistem terintegrasi sebagai objek teknik industri yang terdiri dari manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Seperti yang disampaikan tadi, ilmu yang mendukung teknik industri ya, boleh katakan seperti itu ya, matematik, fisika, dan social science secara bersama-sama ya, dengan prinsip-prinsip dan metode engineering analisis ya, untuk mendesain ya. Dan ini saya tebalkan predict and evaluate ya, memprediksi dan mengevaluasi. Jadi ekonomi teknik ini nanti kaitannya adalah terkait dengan improvement, khususnya nanti pada bagian memprediksi ya, dan mengevaluasi ya. Evaluasi apa? Nah, nanti kita lihat ke dalam. Oke, selanjutnya kita akan lihat body of knowledge of teknik industri ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa nih? Ini terbaru nih ya. Ada 14 ya. Bidang keilmuan dan teknik industri, work design, operational research, engineering economic, facilities engineering, quality and reliability, ergonomics, operation engineering, supply chain, engineering management, safety, information, design, product design, system design. Nah, ekonomi teknik itu secara spesifik dia akan terkait dengan yang ketiga ya. Dengan yang ketiga.
yaitu nih. Nih. Engineering Economic Analysis, ya. Analisis ekonomik, ya, ekonomi engineering, ya, rekayasa ekonomi. Jadi secara spesifik ya memang ekonomi teknik merupakan salah satu bagian, ya, bagian inti dari keilmuan dari teknik industri. Ya, ekonomi teknik hanya salah satunya, ya. Ada lagi banyak yang keilmuan lain seperti analisa biaya, ya, kemudian yang lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh ilustrasi saja, ya, ilustrasi, ya. Sehari-hari kita sering dihadapkan kepada berbagai macam pilihan, dan kadang-kadang pilihan itu tidak hanya dua, ya atau tidak, ya, bahkan banyak, ya, alternatifnya. Nah, ini contoh, ya, contoh, ya. Apakah membeli mobil bensin atau solar, ya? Nah, masing-masing pilihan ini punya konsekuensi, ya. Tentunya konsekuensinya ada yang positif, ya, keuntungan, ataupun negatif, ya, kerugian. Ya. Kemudian yang kedua, pergi kuliah pagi atau siang. Ini sebelum pandemi, ya, ketika masih tatap muka di kampus. Ya. Pilihan mana yang akan diambil? Ya. Nah, ini sederhana nih, yang mungkin mahasiswa setiap hari mengalaminya. Nah, ini mungkin lagi yang ketiga. Menikah cepat pada saat baru mendapat pekerjaan dengan gaji yang masih kecil, ataukah menunggu sampai tunggu gaji besar dulu? Ya. Ini pilihan. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang sering sekali di dunia industri, ya, mengganti mesin yang ada, ya, dengan yang otomatik atau dengan mesin yang masih ada sekarang, ya, manual. Kalau otomatik berarti pekerjanya nggak ada atau boleh dikurangi, ya. Kalau yang manual 4 orang pekerjanya. Nah, mana yang akan kita pilih? Masing-masing punya kelebihan. Kemudian memilih kuliah pada jurusan teknik atau manajemen, ya. Kemudian mempunyai uang $10.000. Mau apa dengan uang $10.000? Jalan-jalankah? Investasi? Atau seperti apa? Ya. Nah, kira-kira ini salah satu ya, beberapa ilustrasi yang sering kita hadapi, dan banyak lagi ilustrasi-ilustrasi yang terkait dengan hal-hal yang mesti kita putuskan, ya. Kita harus mengambil keputusan terkait dengan pilihan-pilihan yang kita ambil, ya. Oke, ini contoh lagi nih. Nah, ini yang agak lebih kompleks ini. Sebuah pabrik membuat produk makanan dan mengerjakan pesanan sebanyak 3 juta pieces. Produk tersebut dibuat menggunakan sebuah mesin dengan biaya 0,5 untuk material dan 0,2 untuk tenaga kerja. Berarti per piecesnya ini. Saat separuh barang telah selesai, seorang sales menawarkan penambahan suatu alat pada mesin lama. Alat ini dapat mengurangi biaya material menjadi 0,4 dan biaya tenaga kerja menjadi 0,1. Nah, kalau membeli alat tersebut, biayanya adalah 100.000. Nah, di sini dapat kita lihat dari segi biaya operasionalnya akan menurun, ya. Biaya bahan bakunya turun, ya. Kemudian biaya tenaga kerjanya juga turun. Namun ada penambahan biaya untuk membeli alat tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, ya, mau melanjutkan dengan yang masih mesin yang lama atau tidak jadi beli alat tersebut, ataukah kita akan beli alat tersebut? Nah, ini juga salah satu ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kita mesti mengambil keputusan terkait dengan ini, terkait investasi ini, ya. Nah, dari dua ilustrasi ini, nah, ekonomi teknik itu
memainkan peranan ya dari dua kasus ini sebagai analisis dari segi keuangan untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi fungsinya di sini ekonomi teknik bagaimana kita mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, ini beberapa definisi yang bisa kita simpulkan ya dari beberapa ilustrasi dan penjelasan sebelumnya itu tentang ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah penentuan faktor-faktor dan kriteria ekonomi yang digunakan dalam memilih alternatif dalam menyelesaikan suatu masalah di bidang teknik. Jadi ini paling dasarnya ya. Jadi ekonomi teknik itu adalah penentuan faktor ya. Penentuan faktor artinya kita sebelum memutuskan sebuah keputusan atau alternatif kita mesti mengidentifikasi dulu apa saja faktor-faktor ya atau kriteria yang nanti kita gunakan dalam memilih alternatif tersebut atau bahkan memunculkan alternatif-alternatif yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, ekonomi teknik adalah suatu teknik analisa dalam mengambil keputusan, di mana ada beberapa alternatif baik berupa rancangan teknis atau rancangan investasi yang harus dipilih, yang paling ekonomis. Jadi memang ini seperti yang dijelaskan di awal, ini lebih ke fungsi ekonomi teknik dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Nah, di sini kita lihat, di sini sangat ditekankan ya bahwasanya yang kita pilih nanti adalah yang paling ekonomis. Nah, paling ekonomis. Kalau dari segi biaya berarti yang paling kecil, kalau dari segi benefit berarti yang paling besar ya. Nah, kemudian ada lagi definisi, ekonomi teknik mencakup prinsip-prinsip dan berbagai teknis matematis untuk pengambilan keputusan yang ekonomis. Nah, muncul lagi kata-kata ekonomis di sini. Oke, nah inilah ekonomi teknik ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ekonomi teknik ini mulai dari kita mengidentifikasi, ya, memunculkan alternatif dan nanti memilih alternatif dari berbagai keputusan yang terkait dengan aspek-aspek keuangan dan nanti kita akan memutuskan mana yang paling ekonomis. Nah, kira-kira seperti itulah apa itu ekonomi teknik. Oke, next. Alternatif ya. Nah, alternatif itu identik dengan pilihan-pilihan yang mesti kita ambil, ya. Nah, ya, misalnya dari Padang mau ke Bukit Tinggi, ya. Nah, alternatif jalan yang bisa kita lewati ada beberapa ya, ada 2 atau 3 mungkin barangkali. Nah, bagaimana jika alternatif itu hanya satu, ya, hanya satu, ya, mungkin kurang pas ya alternatifnya. Pilihannya itu hanya satu ya, maka kita harus menentukan apakah alternatif tersebut layak ya, layak secara ekonomis ya, layak secara ekonomis ya. Ini ekonomis ya, dengan menggunakan beberapa kriteria. Nah, ini contoh sederhana yang tadi. Ketika kita ke Bukit Tinggi, jalannya mungkin hanya satu ya, taruhlah jalannya satu. Nah, kita mesti analisa, satu ini layak enggak? Dengan kriteria-kriteria yang kita tetapkan. Apa contoh? Oh, misal Anda menetapkan bahwasanya jalan rute yang kita lalui tersebut aman. Yang kedua, irit dari segi biaya dan seterusnya. Itu kriteria-kriteria. Nah, kemudian
yang atau contoh lain misalnya nih nanti misalnya hanya milih jodoh ya, milih jodoh. Ternyata pilihannya yang satu. Nah, berarti Anda lihat dulu ya, yang satu ini sesuai nggak dengan kriteria Anda. Oh, apa misalnya 1, 2, 3 pendidikan misalnya, umur dan lain-lain ya. Itu alternatif. Jadi kalau alternatifnya satu, kita mesti mengujinya dengan kriteria yang kita tetapkan. Kemudian yang kedua, dalam ekonomi teknik, alternatif itu biasanya berjangka waktu beberapa tahun ya. Panjang kan 10 tahun ya. Dan biayanya relatif besar sehingga timbul masalah nilai waktu dari uang. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait nilai waktu dari uang. Jadi, uang ini memiliki nilai yang mana nilainya dipengaruhi oleh waktu. 1 juta pada tahun 45 itu akan beda dengan 1 juta tahun 2000. Dan beda pula dengan 1 juta pada tahun 2020. Nah, itu maksud nilai waktu dari uang. Pertemuan selanjutnya kita akan lebih bahas terkait dengan nilai waktu dari uang. Oke, nah inilah kira-kira terkait dengan alternatif ya. Di alternatif itu pada intinya dia itu adalah ya, alternatif ya. Banyak ya. Bisa 3, bisa 4 ya. Kemudian kalau hanya satu alternatif, maka harus kita uji dengan kriteria yang kita tetapkan. Oke, kita lanjutkan. Investasi ya, investasi. Ini mungkin yang akan umum kita temukan nanti di beberapa kasus ya, di beberapa kasus, di beberapa contoh soal yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ya. Yang biaya investasi ya, biaya investasi ya. Jadi investasi ini umum terjadi di industri ataupun di perusahaan ataupun pribadi ya, ketika seseorang ingin berencana ya melakukan mengembangkan atau membuat sebuah bisnis yang baru atau usaha baru ya. Nah, dia berencana. Nah, sebelum dia melaksanakan rencana tersebut, berarti dia mesti analisa dulu. Nah, dalam analisa ekonomi teknik seperti yang disampaikan di awal, bahwasanya kriterianya adalah ekonomis. Nah, maka akan sangat bukan sangat ya, pastinya kita akan berbicara terkait dengan biaya atau cost ya, biaya. Nah, kriteria atau alternatif yang ekonomis itu adalah kriteria yang cost-nya paling kecil, biayanya terkecil. Nah, pada kasus investasi ya, ada 2 biaya yang biasanya muncul. Yang pertama itu biaya investasi. Adalah biaya yang pada umumnya dikeluarkan pada awal kegiatan dan biasanya cukup besar. Sedangkan biaya ini dompet ini ya. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional. Biaya yang dikeluarkan sepanjang waktu. Ya. Contoh biaya investasi. Ya, misal saya mau membuat sebuah usaha. Nah, untuk membeli mesin, peralatan, kemudian membeli tanah gedung atau menyewa gedung di awal ya. Nah, itu disebut dengan biaya investasi. Atau mengurus surat izin segala macamnya ya. Itu biaya investasi ya. Sementara biaya operasional itu biaya yang dikeluarkan setiap periode pelaporan, biasanya bulan ya. Misalnya apa? Biaya bahan baku sebulan ini berapa? Kemudian biaya tenaga kerja berapa? Biaya listrik berapa? Dan seterusnya. Itu disebut dengan biaya operasional. Oke. Nah, kemudian ada namanya biaya produksi ya. Ini spesifik lagi, kita akan berbicara terkait dengan produksi ya. Ya, kalau tadi kita bicara investasi secara umum, sekarang kita bicara terkait dengan produksi. Ya. Dan mesti diingat ya, bahwasanya teknik industri itu harus
paham ya bahwasanya objek dari objek yang sering menjadi objek yang dibahas ya, itu biasanya yang paling sering adalah proses produksi ya, proses produksi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, biaya produksi itu bisa kita bagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan biaya langsung. Ya, ini biaya langsung ini. Ini langsung. Ada biaya tidak langsung. Nah, ini. Apa yang disebut biaya langsung ya? Yaitu biaya yang dikeluarkan di mana biaya tersebut dapat dibebankan langsung kepada produk yang dihasilkan. Nah, ini di sini disebut juga dengan ongkos dasar di sini ya, ongkos dasar. Apa contoh? Misalnya kita membuat sebuah produk, taruhlah produk makanan. Nah, produk makanan itu membutuhkan bahan baku. Nah, bahan baku itu kita beli, ya, kita beli. Nah, berapa nilai biaya atau cost yang ada di satu produk itu bisa kita hitung langsung. Misalkan kita membuat produk itu 1000 unit, 1000 packing, 1000 pack, 1000 bungkus. Nah, sementara biaya bahan bakunya untuk kita membuat 1000 ini misalnya 1 juta. Maka bisa kita pastikan langsung bahwasanya biaya untuk bahan langsungnya ini ya. Biaya bahan langsungnya ini berarti sama dengan 1 juta ya. 1 juta per 1000. Di 1000. Di 1000 rupiah. Ya. Kemudian tenaga kerja ya, itu misalnya untuk produksi 1000 tadi kita butuh tenaga kerja misalnya 10, di mana gaji satu orang itu 10 juta, berarti 100 juta. Nah, 100 juta bagi 1000 ya. Nah, itu disebut dengan biaya tenaga kerja langsung. Di sini digambarkan disebut juga dengan ongkos dasar. Kemudian ada biaya bahan tidak langsung ya. Ya. Ada biaya tidak langsung ya. Nah, di sini dibagi 3 ya. 3 ya. Ada yang disebut dengan bahan tidak langsung, ini tenaga kerja tidak langsung, dan ada lain-lain. Apa contoh bahan tak langsung? Sementara contoh tadi kita buat produk ya. Produk itu membutuhkan apa contohnya? Minyak. Untuk menjalankannya mesinnya butuh minyak solar ya. Nah, itu kan tidak masuk ke dalam produk dia, tapi dia dibutuhkan. Nah, disebut dengan bahan tidak langsung. Tenaga kerja tak langsung ya. Contoh apa? Di pabrik itu kan kita ada satpam ya, ada petugas kebersihan, dan itu dia kan tidak mengerjakan produk langsung, namun mereka kan tetap digaji. Nah, itu disebut dengan biaya tenaga kerja tidak langsung, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, bahan tak langsung ini disebut juga dengan istilahnya adalah overhead. Nah, biaya langsung ditambah dengan overhead itu disebut dengan yang namanya harga pokok produksi. Jadi, harga pokok produksi itu secara umum ada 2, ya, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya. Tapi ada juga orang yang memecah ya menjadi 3 ya. Biaya bahan baku ya, langsungnya tidak disebut, biaya tenaga kerja, yang ketiga adalah biaya overhead.
Dia ada juga disebut bahan baku, susah nulis. Kemudian ada biaya tenaga kerja ya. Kemudian ada overhead ya. Nah, ini yang disebut dengan biaya harga pokok produksi. Jadi semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi ya, mulai dari bahan baku sampai dia siap untuk dikirim, ini disebut dengan harga pokok produksi. Oke. Kemudian ada lagi namanya biaya umum dan administrasi. Jadi umum administrasi apa misalnya? Ya. Iklan misalnya, surat-surat ya dan lain-lain. Ya. Kemudian ada biaya penjualan ya, Ya, ini sudah di luar pabrik ya, kalau kita sudah di luar pabrik. Nah, ini yang disebut ketika ini kita jumlahkan dengan harga produksi, ini disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, ditambahkan dengan keuntungan atau margin yang kita inginkan, ini yang disebut dengan harga jual. Jadi ketika kita membeli produk, ya, misalnya harganya misalnya 10.000, di sana sudah termasuk ada bahan langsung, ada biaya tenaga kerja, ada biaya tak langsung atau overhead ya, yang 3 ini. Kemudian overhead yang 3 ini ya. Kemudian ada biaya umum, biaya penjualan, dan ada keuntungan yang diinginkan. Dan seterusnya. Dan ini contoh secara umum biaya dalam produksi ya, sampai keluar harga jual ini disebut dibagi atau dipecah-pecah menjadi seperti ini. Oke, inilah disebut dengan manufacturing cost. Nah, ini kedepannya ini akan sering kita sebut-sebut nih istilah-istilah ini, ya, istilah-istilah ini. Nah, ini kalau kita balik ke slide sebelumnya, ini yang manufacturing cost inilah operasional yang setiap periode dikeluarkan. Jadi ini operasional. Sementara investasi itu di awal operasional. Oke. Kita lanjut. Kemudian ada istilah lain ya. Ada istilah fixed cost dan variable cost ya. Fixed cost atau biaya tetap ya adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah output atau volume produksi. Contoh, tenaga kerja. Kita memproduksi berapapun biasanya tenaga kerjanya segitu juga. Ya. Ongkosnya segitu juga. Upah tenaga kerjanya segitu juga. Tapi kalau variable cost itu akan berubah seiring dengan jumlah output yang kita inginkan. Bikin 10 produk dengan 20 produk, nah itu biaya bahan bakunya akan beda. Tapi 10 produk, 20 produk itu biaya tenaga kerjanya sama saja. Ya. Jadi fixed cost dan variable cost. Ini istilah lain atau beberapa istilah yang sering juga ditemui pada analisa biaya dan ekonomi teknik. Oke, kita latihan ya. Ada suatu alternatif usaha, ya, yaitu peternakan sapi, modal 100 juta, keuntungan 25 juta per tahun, dan usaha perikanan, modal 60 juta, keuntungan 18 juta per tahun. Sama mana yang Anda lakukan? Nah, ini ada dua alternatif ini. Ya, modalnya besar, untungnya juga besar. Sama mana yang Anda lakukan? Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh, misalnya, ini saya akan memilih ya alternatif mana yang paling cepat memberikan yang balik modal. Misalnya seperti itu. Nanti ada istilahnya nanti ya. Di belakang nanti di pertemuan keberapa nanti itu kan kita
jelaskan beberapa kriteria terhadap terhadap alternatif ya. Alternatif ini kriteria apa yang bisa kita tetapkan. Nah, itu yang akan kita pilih sebagai alternatif terbaik. Dan contoh, ini 100 juta. Nah, 100 juta. Keuntungannya 25 juta per tahun. Ya. Sapi ya, sapi. Nah, sapi. Modal saya 1 juta, keuntungan 25 juta. Jadi kira-kira berapa tahun ini balik modal? Nah, ya, berarti 100 juta per 25 sama dengan 4 tahun. Oke, ikan sama dengan 60 juta per 18 sama dengan 60 juta dibagi dengan 18. 3,3. Oke. Nah, secara sederhana saya akan milih yang ikan. Karena balik modalnya cepat, ya. Oke, itu salah satu kriteria saja, ya. Ini sebagai contoh. Oke, ini contoh ya. Ini latihan pertama. Nah, ini latihan kedua. Seorang alumni Teknik Industri Agro akan menjalankan usaha. Setelah diidentifikasi, maka identifikasi berapa jenis kos yang mungkin muncul. Nah, tentukanlah kategori 7 kategori ini masuknya ke biaya apa? Kosnya yang mana? Pertama, sewa gedung selama 10 tahun. Nah, apa kira-kira? Ini biaya investasi. Oke, beli mesin investasi ya. Karena yang ini 012 ini munculnya hanya 1 kali selama periode perencanaan misalnya 10 tahun tadi ya. Kemudian yang ketiga, pembelian gula selama 1 bulan. Ini apa ini? Biaya operasional. Masuknya ke bagian biaya langsung ya. Biaya langsung. Biaya langsung. Biaya langsungnya yang mana kategorinya? Biaya bahan baku. Biaya bahan baku. Oke. Upah. Oke. Biaya operasional sama ya. Biaya tenaga kerja langsung ya. Tenaga kerja langsung. Jadi 2 ini beli kemasan. Kira-kira mana? Biaya langsung atau tidak langsung? Oke, nanti ini perlu informasi selanjutnya. Misalnya kemasan itu untuk beberapa produk ya, beberapa produk. Nah, artinya tidak terikat ke satu produk, maka ini terkategori biaya tidak langsung. Atau tidak langsung. Oke, ini listrik dan air. Oke, biaya tidak langsung atau overhead ya. Overhead. Ini satpam dan penjaga pabrik misalnya sama ya. Ya, overhead. Oke. Nah, inilah kira-kira latihan ya, pendefinisian biaya ya. Yang sebelumnya adalah terkait dengan pemilihan alternatif dan sekarang adalah pendefinisian biaya. Oke, barangkali untuk pertemuan pertama masih ada. Oke, cukup ya.
Nah, kedepannya kita akan masuk lagi ke materi selanjutnya ya, yang lebih detail ya. Nah, tadi adalah penjelasan umum terkait dengan ekonomi teknik. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwasanya ekonomi teknik itu adalah analisis yang kita gunakan dalam analisis yang kita lakukan sebagai pendukung keputusan kita dalam memilih alternatif ya, alternatif yang terkait dengan biaya. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar.